Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi tentang kepesertaan, bentuk soal dan komponen, waktu pelaksanaan, laporan hasil dan biaya pelaksanaan asesmen nasional. Informasi bersumber dari Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 030-H-PG.00-2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Berkaitan dengan kepesertaan asesmen nasional tahun 2021, lingkup satuan pendidikan peserta asesmen nasional adalah: yang pertama, asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan kerjasama atau SPK, Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN, serta program pendidikan kesetaraan di luar negeri yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang valid. Kedua, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan asesmen nasional pada tahun 2021 mencakup semua satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode waktu gladi bersih dan pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN sebagaimana akan disampaikan berikutnya. Ketiga, satuan pendidikan pada wilayah yang tidak diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga tidak melaksanakan asesmen nasional tahun 2021 mengikuti pelaksanaan AN atau asesmen nasional pada rentang waktu bulan Februari sampai April tahun 2022. Lingkup peserta asesmen nasional pada satuan pendidikan. Yang pertama, peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan pendidikan, seluruh pendidik, peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan, dan peserta didik di Sekolah Indonesia Luar Negeri yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk. Kedua, peserta didik mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ketiga, seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar. Adapun mengenai persyaratan peserta didik peserta asesmen nasional, yang pertama, peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki nomor induk sekolah nasional atau NISN valid. Kedua, peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Untuk jenjang SDMI paket A ULA dan yang sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. B. Jenjang SMP MTS paket B USTO dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. C. Jenjang SMA, MA, SMK dan MAK paket C Ulia dan yang sederajat kelas 11 pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, peserta didik tunarungu dan tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi. 4. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa atau membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti asesmen nasional. Kelima, peserta didik pada jenjang SMA, MA, SMK, MAK paket C Ulia sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10. Keenam, peserta didik pada jenjang SMP MTS paket B USTO sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7. Ketujuh, peserta didik pada jenjang SDMI paket A atau ULAS atau sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4. Persyaratan untuk pendidik. Pertama,
pendidik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Kedua, terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. Ketiga, aktif mengajar pada satuan pendidikan. Keempat, pendidik yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Kelima, pendidik pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional tetap mengikuti asesmen nasional. Pendidik pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional tetap mengikuti asesmen nasional. Persyaratan kepala satuan pendidikan. Pertama, kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Kedua, terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. Ketiga, aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan. 4. Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Kelima, kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional tetap mengikuti asesmen nasional. Pemilihan peserta didik. Pertama, peserta didik yang mengikuti asesmen nasional adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Kedua, jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti asesmen nasional pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut. A. Jenjang SD atau MI dan yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Jenjang SMP atau MTS dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. C. Jenjang SMA, MA, SMK, dan MAK dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Bentuk soal dan komponen asesmen nasional. Pertama, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari A. Bentuk soal objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. B. Bentuk soal non-objektif, yaitu uraian. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri atas konten, level kognitif, dan konteks dengan rincian sebagai berikut. Aspeknya literasi membaca atau numerasi. Kontennya teks sastra atau kontennya untuk literasi membaca, teks sastra atau fiksi informasi. Kemudian konten untuk numerasi itu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, data, dan ketidakpastian. Level kognitifnya untuk literasi membaca, pertama menemukan informasi, yang kedua menginterpretasi dan mengintegrasi, ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Level kognitif untuk numerasi berupa pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya, konteks untuk literasi membaca, konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian konteks untuk numerasi yaitu personal dan saintifik. Hasil belajar non-kognitif peserta didik yang diukur dalam survei karakter adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value pada 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Survei lingkungan belajar mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Waktu pelaksanaan asesmen nasional. Pertama, asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Kedua, alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis asesmen nasional masing-masing jenjang diatur sebagai berikut. A. Untuk peserta didik, jenjang SD MI paket A dan yang sederajat, hari ke-1, latihan soal 60 menit, literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, latihan soal 25 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit.
Untuk jenjang SMP, MTS, paket B dan yang sederajat, SMA, MA, SMK, paket C dan yang sederajat, hari ke-1, latihan soal 10 menit, literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, dengan peserta pendidik, pelaksanaannya mengisi instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didiknya, yaitu selama 4 hari. Kemudian dengan peserta kepala satuan pendidikan, mengisi instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional peserta didiknya atau selama 4 hari. Jadwal asesmen nasional tahun 2021 untuk peserta didik. Jadwal untuk peserta didik SMK, MAK, paket C dan yang sederajat. Hari atau tanggal Senin sampai dengan Kamis 20 sampai 23 September 2021. Ini terdiri dari 2 batch kan. Batch pertama itu tanggal 20 dan 21, kemudian batch kedua tanggal 22 sampai 23 September 2021. Waktunya terbagi dari 3 sesi. Sesi pertama itu pukul 7.30 sampai 9.30. Sesi kedua 10.40 sampai 12.30, kemudian pukul 14.20 sampai dengan 16.30. Ini untuk kegiatan hari pertama. Jenis pelaksanaannya yaitu latihan soal 10 menit, literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit. Kemudian untuk hari keduanya dengan sesi sebanyak 3 sesi juga. Sesi pertama 7.30 sampai 9.30, sesi kedua 10.40 sampai 12.50, kemudian sesi ketiga 14.20 sampai dengan 16.30. Dengan jenis asesmennya, latihan soal 10 menit, kemudian numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Ini untuk hari kedua. Kemudian jadwal asesmen untuk peserta didik SMA, MA dan yang sederajat. Ini pelaksanaannya juga sama, dilaksanakan 2 batch dari tanggal 27 sampai 30. Batch pertama tanggal 27 sampai 28, kemudian batch kedua sampai 29 sampai 30 September 2021. Waktunya ini ada 3 sesi. Sesi pertama pukul 7.30 sampai 9.30, kemudian 10.40 sampai 12.50, kemudian sesi ketiga 14.20 sampai dengan 16.30. Untuk pelaksanaan hari pertama, jenis asesmennya yaitu latihan soal 10 menit, literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, sesinya ada tiga juga, yaitu sesi pertama 7.30 sampai 9.30, sesi kedua 10.40 sampai 12.50, kemudian sesi ketiga 14.20 sampai dengan 16.30. Jenis asesmennya yaitu latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadwal asesmen nasional untuk siswa SMP MTS paket B dan yang sederajat yaitu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Terdiri dari 2 batch. Batch pertama tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Oktober. Batch kedua tanggal 6 sampai 7 Oktober 2021. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan ini untuk setiap siswa selama 2 hari. Hari pertama atau hari ke-1 ini ada 3 sesi. Sesi pertama dari pukul 7.30 sampai 9.30. Sesi kedua pukul 10.40 sampai 12.50. Kemudian sesi ketiga pukul 14.20 sampai dengan 16.30. Dengan jenis asesmennya yang yaitu latihan soal selama 10 menit, literasi membaca 90 menit dan survei karakter 30 menit. Pada hari kedua ini dibagi ke dalam 3 sesi juga. Sesi pertama pukul 7.30 sampai 9.30. Sesi kedua pukul 10.40 sampai dengan 12.50, kemudian sesi ketiga pukul 14.20 sampai dengan 16.30. Dengan jenis asesmen,
Latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, penggunaan sesi ini disediakan tidak 3 sesi, tapi penggunaan sesinya 1 sesi, 2 sesi, atau 3 sesinya tergantung dari jumlah komputer atau perangkat komputer yang dimiliki oleh sekolah. Semakin banyak mungkin sesinya akan semakin sedikit. Kalau misalnya sekolah hanya punya 15 komputer, maka ini kemungkinan dibagi ke dalam 3 sesi. Tapi kalau sekolah punya 45 komputer, maka ini cukup menggunakan hanya 1 sesi saja. Untuk jadwal asesmen nasional sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, paket edan yang sederajat ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 8 sampai 19 November 2021. Karena setiap siswa mengerjakan soal asesmen ini selama 2 hari, maka tanggal 8 sampai 11 November ini dibagi menjadi 2 batch. Batch pertama tanggal 8 sampai 9, batch kedua tanggal 10 sampai 11 November 2021. Pada hari pertama untuk gelombang 1 jenjang SDMI paket A ini, paket edan yang sederajat ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pukul 8.00 sampai dengan 10.30, kemudian sesi kedua pukul 13.00 sampai dengan 15.35. Jenis asesmennya yaitu latihan soal 60 menit, literasi membaca 70 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian pada hari kedua juga ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu pukul 8.00 sampai dengan pukul 10.00. Sesi kedua pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Jenis asesmennya latihan soal 25 menit, soal numerasi 70 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Kemudian untuk gelombang keduanya dilaksanakan ini dari hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 15 sampai 18 November 2021. Nah, karena setiap siswa ini mengerjakan soal selama 2 hari, maka lama waktu 4 hari ini dibagi menjadi 2 batch. Batch pertama tanggal 15 sampai dengan 16 November, kemudian batch kedua tanggal 17 sampai 18 November 2021. Untuk hari pertama ini disediakan 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 8.00 sampai 10.35, kemudian sesi kedua pukul 13.00 sampai 15.35. Dengan jenis asesmen ya, latihan soal 60 menit, literasi membaca 70 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Pada hari kedua, gelombang kedua ini juga disediakan 2 sesi. Sesi pertama pukul 8.00 sampai 10.00, sesi kedua pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Jenis asesmennya yaitu latihan soal selama 20 menit, numerasi selama 70 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Bapak D, mengapa latihan soalnya untuk jenjang semakin bawah itu semakin lama? Ya, mungkin penyesuaiannya ini untuk yang jenjang dasar untuk pengisian soal, penyesuaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga latihan soalnya diberikan waktu selama 60 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, latihan soalnya hanya diberikan waktu selama 10 menit. Untuk pelaporan hasil asesmen nasional, kategori pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan hasil asesmen kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi dikelompokkan sebagai berikut. A. Perlu intervensi khusus jika peserta didik hanya memiliki pengetahuan yang masih terbatas, belum memahami konsep dasar, dan belum memiliki kemampuan untuk membuat interpretasi terhadap persoalan yang diberikan. B. Kemampuannya dasar jika peserta didik sudah memiliki pengetahuan dan konsep dasar, memahami permasalahan yang diberikan, mampu membuat interpretasi sederhana, dan mampu menyelesaikan masalah sederhana. Kategori cakap jika peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan dan konsep dasar yang dimiliki dalam konteks yang beragam, mampu membuat interpretasi dari informasi yang implisit, menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, dan mampu membuat kesimpulan. Atau D. Mahir jika peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa konsep untuk memecahkan masalah, mampu bernalar untuk memecahkan masalah kompleks serta non-rutin. Informasi yang dihasilkan dari asesmen kompetensi minimum literasi membaca
merupakan rata-rata skor literasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat literasi membaca minimum kategori cakap. Ketiga, informasi yang dihasilkan dari asesmen kompetensi minimum numerasi merupakan rata-rata skor numerasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat numerasi minimum kategori cakap. Keempat, informasi yang dihasilkan dari survei karakter merupakan rata-rata indeks karakter peserta didik yang menggambarkan 6 aspek dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, B. Berkepentingan global, C. Bergotong royong, D. Mandiri, E. Bernalar kritis, dan F. Kreatif. Kelima, informasi yang dihasilkan dari survei lingkungan belajar merupakan indeks satuan pendidikan untuk iklim keamanan, indeks inklusivitas dan kebinekaan, dan indeks kualitas pembelajaran. Keenam, laporan hasil asesmen nasional merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan atau daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk biaya pelaksanaan asesmen nasional, biaya asesmen nasional di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Biaya pelaksanaan asesmen nasional tingkat satuan pendidikan baik sekolah mandiri, menumpang maupun ditumpangi mencakup komponen sebagai berikut. A. Pengisian dan pengiriman data calon peserta asesmen nasional ke pelaksana asesmen nasional tingkat kabupaten atau kota. B. Menyiapkan sistem ANBK termasuk dengan mekanisme resource sharing. C. Penerbitan kartu login. D. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan asesmen nasional. E. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan asesmen nasional. F. Pengawasan pelaksanaan asesmen nasional di satuan pendidikan. G. Penyusunan dan pengiriman laporan asesmen nasional. H. Asistensi teknis dan pelaksanaan ANBK oleh pengawas, proktor, dan teknisi antara lain. 1. Satuan pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Dan 2. Satuan pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. I. Biaya transportasi dan akomodasi peserta asesmen nasional yang menumpang ke satuan pendidikan lainnya ditanggung oleh satuan pendidikan yang menumpang. J. Biaya lain yang timbul dari pelaksanaan berbagai sumber daya bersama antara satuan pendidikan menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpangi menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang kepesertaan, bentuk soal dan komponen, waktu pelaksanaan, laporan hasil, dan biaya pelaksanaan asesmen nasional yang bersumber dari Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 030-PG.00-2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Informasi-informasi lainnya sekaitan dengan peraturan ini akan diinformasikan. Informasi lainnya akan diinformasikan melalui video berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.